Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabatku, pemirsa Al-Fusa TV Studio dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan anugerah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya kita bisa menemui dan bisa mengamalkan ibadah puasa kita hingga pada detik ini. Kita bisa menemui bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan suci, bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah, dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang sangat diimpi-impikan oleh umat Islam, bulan yang sangat ditunggu kehadirannya oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, rahmat yang ada di dalam bulan Ramadan merupakan rahmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa lihat di luar sana mungkin banyak orang-orang kita yang mungkin di sana jarang sholat malam, tapi ketika masuk bulan Ramadan mereka berbondong-bondong sholat, bahkan puluhan rakaat mereka laksanakan. Di mana? Di bulan Ramadan. Mungkin di antara kita jarang membaca Al-Quran, tapi ketika masuknya bulan Ramadan, bahkan belum sampai 1 bulan pun kita bisa menghatamkan itu Al-Quran. Kenapa? Karena cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan tersebut sangatlah besar. Maka Allah katakan, bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat, bulan yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasanya Ramadan itu merupakan bulan yang istimewa, bulannya umat Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar kita yang dulunya jarang sholat jadi sholat, yang dulunya jangan salat sunnah, kemudian memperbanyak salat sunnah. Bahkan kalau kita lihat berita yang sekarang sedang viral, kita bisa lihat antara umat Islam dan non-Muslim yang kita lihat sedang berebutan takjil. Adanya bulan Ramadan bukan berarti menjadikan mereka semakin renggang, tetapi adanya bulan Ramadan bahkan menjadikan mereka semakin rukun, semakin akur, saling sayang menyayangi. Mengapa demikian dapat terjadi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencurahkan rahmatnya dan kasih sayangnya di dalam bulan Ramadan tersebut. Demikianlah visi daripada agama Islam. Agama yang diturunkan kepada umat Islam ini, agama yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi besar Muhammad SAW, ikhwani, sebagai apa namanya? Sebagai rahmat bagi alam semesta. Bukan cuma jin, bukan cuma manusia, tapi seluruh daripada alam semesta ini. Seperti itulah visi dan misi adanya agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi besar Muhammad SAW merupakan nabi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau adalah rahmat bukan hanya pada manusia, tetapi untuk seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk apa? Untuk menebarkan salam. Sehingga kita disunahkan membaca salam. Terus apa lagi? Berkasih sayang. Sehingga apa? Sehingga di antara kita umat Islam saling mencintai, saling menyayangi. Itulah visi daripada adanya agama Islam tersebut. Sahabatku, pemirsa Al-Fusa TV Studio, saya teringat sebuah hadis di dalam kitab Mawaid Usfuriyah, yang mana akan saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, di mana ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya orang yang saling mengasihi, orang yang punya belas kasihan, Allah akan menyayangi mereka. Seseorang yang punya rasa sayang, maka niscaya Allah akan menyayangi mereka. Oleh karenanya, kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan mendapatkan kasih sayang oleh yang ada di langit. Hadis tersebut bisa kita ambil daripada hikmahnya. Bisa kita pelajari bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita apa? Memberitahukan kepada kita apa? Memberitahukan bahwasanya Allah akan sayang, Allah akan memberikan cinta kasihnya kepada orang yang mempunyai rasa sayang. Sehingga Nabi mengatakan apa? Irhamu man fil ardi. Sayangilah yang ada di muka bumi. Semua. Apa itu manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang, semua tanpa terkecuali yang ada di muka bumi. Maka apa kata Nabi? Yarhamukum man fis sama. Maka niscaya engkau akan dicintai dan disayangi oleh orang-orang yang di langit. Subhanallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terkait hadis ini ada sebuah kisah di mana kisah ini menceritakan tentang sahabat Umar radhiyallahu anhu. Yang saya bacakan ada sebuah hadis hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Ada sebuah kisah dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Kana yamshi fi sikakil Madinati, di mana beliau pernah suatu ketika berjalan di jalan kota Madinah. Fara'a sabiyan, kemudian beliau melihat seorang anak kecil. Kana fi yadihi usfurun, di mana di tangan anak kecil tersebut ada seekor burung. Wa kana yal'abu bihi, kemudian anak kecil tersebut memainkan burung tersebut. Farahima Umar dalik, lantas Umar pun merasa kasihan dengan burung tersebut yang dipermainkan oleh anak kecil tadi. Fashtarahu minas sabihi, akhirnya sahabat Umar tersebut pun membelinya. Lalu fa'ataqahu, memerdekakan burung tersebut. Ketika ada anak kecil bermain burung, dimainkan, kemudian beliau merasa kasihan pada burung tersebut, lalu sahabat Umar radhiyallahu an membelinya dan memerdekakannya. Lantas kemudian gimana? Falamma tufiya Umar radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau meninggal dunia, ra'ahu al-jumhur fil manam. Akhirnya dilihatlah oleh sekelompok ulama di dalam mimpinya. Fasa'aluhu, kemudian para ulama terus bertanya kepada Sayyidina Umar. Faqalu ma fa'alallahu bika. Hai sahabat Umar, apa sih sebenarnya yang telah Allah lakukan kepada kamu setelah engkau meninggal dunia? Lalu sahabat Umar berkata, qala ghafaroli wa tajawaz anni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni aku. Sesungguhnya Allah taala telah memaafkan segala kesalahan-kesalahanku. Qalu, mereka pun berkata, bi ayyi syai'in, bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Ya sahabat Umar, gerangan apakah yang menjadikan engkau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut? Apakah dikarenakan kedermawaanmu? Apakah dikarenakan keadilanmu? Ataukah dikarenakan kezuhudanmu? Lantas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, qala lamma wada'tumuni fil qabri, ketika engkau meletakkan aku di dalam kuburanku, wasatartumuni biturab, kemudian engkau menutupi aku dengan pasir, dengan tanah, wa taraktumuni wahida, lantas engkau tinggalkan aku seorang diri, fadakhala alayya malakani muhibani, datanglah dua orang malaikat yang menakuti aku. Toro akli, terbanglah akalku. Artinya toro akli itu sangat takutnya aku, sehingga aku tuh sangat merasakan takut yang sangat luar biasa. Wartadad mafasili,
Sendi-sendiku, tulang-tulangku serasa ingin putus dikarenakan ketakutan itu. Wa akhadani wa ajlasani. Kemudian dua malaikat tersebut mendudukkan aku. Wa arada an yas'alani. Kemudian malaikat tersebut menanyakan kepadaku. Fasami'tu nidaa'a minal hatif. Lantas terdengarlah olehku suara yang mana aku tidak tahu dari mana asalnya. Suara itu berbunyi, utruka abdi wala takhawwafahu fa inni rahimtuhu. Suara menyatakan, wahai para malaikat, tinggalkanlah dia, tinggalkanlah hambaku, jangan engkau takut-takuti dia. Sesungguhnya saat ini aku menyayanginya. Wa tajawaztu anhu, aku telah ampuni dia, li'annahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uqba. Karena sesungguhnya dulu ketika dia di masa dunianya pernah menyayangi seekor burung, maka saat ini aku sayangi dia ketika di akhiratnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dari kisah ini kita bisa memetik ibrah, kita bisa memetik pelajaran bahwasanya menyayangi sesama makhluk Allah itu merupakan hal yang sangat luar biasa, merupakan hal yang sangat dipuji dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Umar, di mana beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal ibadahnya yang seperti sholatnya, keadilannya, ataupun apapun, tetapi justru dikarenakan dia dulu pernah menyayangi seekor burung sehingga Allah menyayanginya dan memberikan ampunan kepadanya dikarenakan kasih sayangnya yang ia berikan kepada makhluk Allah tersebut. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ada juga kisah yang lain yang serupa dengan kisah sahabat Umar tersebut, yaitu tentang kisah Al-Imam Ghazali radhiyallahu an. Kita kenal mungkin Imam Ghazali, seorang ulama besar, ulama yang sangat dipuji, ulama yang sangat mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin, di mana suatu ketika beliau sedang menulis suatu kitab dengan penanya dan tintanya, lantas terbanglah seekor lalat dan menghinggapi daripada tinta tersebut. Ketika beliau beranjak ingin mencelupkan penanya, beliau ragu. Kenapa? Kasihan melihat daripada lalat yang sedang kehausan. Akhirnya apa? Beliau tunda sambil tersenyum melihat lalat yang sedang minum tersebut. Hingga lalat itu selesai, kemudian pergi, barulah beliau melanjutkan daripada tulisan tersebut. Suatu ketika beliau meninggal dunia, ada seorang muridnya yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lantas murid itu berkata, wahai Imam Ghazali, apa sih yang telah Allah berikan kepadamu? Apa sih yang telah Allah lakukan kepadamu? Lantas Al-Imam Ghazali menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhku untuk menunjukkan amal-amal ibadahku. Akhirnya aku tunjukkan amal ibadah salatku, aku tunjukkan amalan sedekahku, aku tunjukkan amalan mengajarku. Semua amalku aku tunjukkan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menolak semua itu. Ada satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sebab amal itu aku mendapatkan ampunan dari Allah, aku mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu wahai ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Amal itu adalah ketika di mana aku menulis suatu kitab, kemudian hinggaplah seekor lalat dan aku membiarkan dia minum. Aku menyayangi itu lalat. Aku membiarkannya dia meminum tinta tersebut. Karena itulah Allah menyayangi aku. Karena itulah Allah mengampuni dosa-dosaku. Sahabatku, Al-Fusa TV Studio dimanapun Anda berada, demikianlah yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, khususnya bagi saya pribadi, dan menjadikan kita bisa mendapatkan predikat orang yang bertakwa, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.